MG listeners, kembali saya Hilda Rahmawati menemani Anda dalam Morning World, dan pagi ini kita berbincang kembali dengan Profesor Chandra Yoga Aditama yang sudah tersambung di ujung telepon. Prof. Chandra, halo. Ya, selamat pagi Hilda. Iya, Prof. Seperti kita tahu kelanjutan ini PPKM level 4 dilanjutkan. Dan pertimbangan pemerintah seperti disampaikan oleh Presiden sudah melalui evaluasi beberapa hal indikator kesehatan seperti antara lain penurunan angka kasus yang terkonfirmasi, juga naiknya yang sembuh, bed occupancy rate-nya juga turun. Nah, sejauh ini kalau Prof sendiri menilai apakah langkah melanjutkan PPKM level 4 dengan ada sedikit modifikasi pelonggaran ini sudah tepat? Ya, jadi untuk memutuskan melanjutkan atau tidak melanjutkan pasti dilakukan yang namanya analisis risiko. Analisis risiko itu mematrikskan antara penularan di masyarakat dengan respon yang ada di pelayanan kesehatan. Respon pelayanan kesehatan itu dibagi dua, adequate, moderate, sama limited. Limited itu yang rumah sakit penuh, nggak bisa masuk IGD, begitu ya. Sementara yang community transmission atau penularan di masyarakat itu dibagi 7. Jadi mulai nggak ada, terus ada sedikit, ada cluster, terus community transmission 1, 2, 3, 4. Begitu, itu cara menghitungnya. Ini menurut versi WHO tanggal 14 Juni 2021 ini. Dan kemudian dibagi risiko 4, 3, 2, 1. Saya tidak tahu persis pemerintah memakai cara yang sama, tapi saya yakin kurang lebih menggunakan pendekatan yang sama, menggabungkan antara penularan di masyarakat dengan pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan itu dasarnya seperti itu. Dan cuman bagusnya yang versi 14 Juni ini, makanya kalau saya boleh usul, barangkali pemerintah bagus untuk melihat versi 14 Juni-nya WHO karena ini sangat detail. Misalnya saja, tadi kan Hilda bicara soal data kepentingan yang turun gitu ya. Nah, memang itu salah satu contoh pelayanan kesehatan begitu. Nah, tapi kalau di sini ada indikator utama antara lain beta occupancy rate itu, tapi ada juga indikator tambahan. Misalnya jumlah tenaga terampil di ICU itu juga dipertimbangkan begitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang juga dipertimbangkan. Terus untuk penularan di masyarakat bukan hanya jumlah kasus baru, jumlah kematian atau positivity rate juga dimasukkan juga indikator tambahannya berapa persen yang sudah divaksin dan sebagainya. Jadi analisanya bisa lebih akurat. Tetapi bagaimanapun juga secara umum kan sekarang kita lihat memang orang yang masuk rumah sakit 3 minggu lalu itu nggak bisa karena penuh IGD gitu ya. Ya, betul. Karena kan pada kenyataannya memang IGD paling nggak di Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa yang saya dengar, saya baca di media itu situasi lebih baik, walaupun saya dengar di luar Jawa situasinya kemudian menjadi lebih tidak baik gitu. Tapi secara umum memang pelayanan masyarakat, maksudnya antisipasi pelayanan itu kelihatannya lebih baik paling nggak untuk kota-kota besar. Jadi memang, cuma kalau kita lihat ini situasi 2 Agustus itu dibandingkan dengan 3 Juli. 3 Juli kan mulai PPKM darurat. Nah, 3 Juli itu yang meninggal 491. Sementara sekarang tuh meninggal 1.500, jadi naik 3 kali lipat. Oke, berarti perbandingan dengan membandingkan pada saat kondisi PPKM darurat enggak apple to apple ya, Prof? Istilahnya kondisinya saat ini nggak bisa dibilang lebih baik juga gitu kan? Maksud saya itulah yang mengatakan, karena itu setuju PPKM level 4 diteruskan. Karena memang tidak naik, kemudian mungkin sudah sampai puncak, misalnya jumlah kasus 50.000. Tadinya kan jumlah kasus pada tanggal 3 Juli itu 27.000, naik jadi 50.000, sekarang turun tapi masih 30.000. 30.000 itu masih lebih tinggi 35 hari ini, masih lebih tinggi dari 27.000. Jadi sudah turun tapi belum sampai ke 3 Juli. Kalau sudah sampai ke angka 3 Juli itu juga belum boleh berhenti, karena 3 Juli itu kan saat pemberlakuan PPKM darurat. Jadi kan waktu itu kan situasinya pasti tidak bagus, makanya diberlakukan PPKM darurat. Jadi mestinya kita sudah lebih rendah dari situasi 3 Juli, baru memang kemudian kalau mau dilonggarkan secara bertahap. Hanya susahnya, karena negara kita besar, saya memang harusnya ada data per kabupaten kota. Karena kalau data nasional seperti ini, jangan-jangan di Jawa turun, di luar Jawa naik, jadi angkanya jadi bias gitu. Iya, betul. Setuju. Karena kita sebagai orang media juga melihat berita-berita dari luar Jakarta. Karena kita terima juga laporan-laporan dari reporter di daerah-daerah di luar Jawa dan Bali. Itu banyak fasilitas kesehatannya yang mungkin tidak sama dengan di Jakarta lah. Kalau di Jakarta kan kita punya itu ya, Prof, rumah sakit darurat banyak ya.
seperti Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menampung banyak pasien dengan lebih cepat dibanding di daerah. Nah, ada harapan atau permintaan nih Prof, katanya kalau kita lihat fasilitas kesehatan di daerah-daerah itu jauh tidak siap. Karena sekarang terjadi peningkatan yang lebih dibanding di Jawa Bali. Tapi dengan udah terlanjur nih Prof ya kan PPKM-nya memang langkah yang tepat adalah memperpanjang, tapi ada sedikit pelonggaran-pelonggaran. Kalau Profesor sendiri melihat, termasuk juga apa itu namanya usaha di pasar tradisional, terus dibolehkan makan di tempat meskipun ada pembatasan waktu. Sementara kalau di kota-kota juga ada lagi yang ribut. Kenapa justru pasar-pasar yang dibolehkan buka dengan pelonggaran tadi, syarat-syarat harus vaksin pedagangnya segala macam, semua masyarakat juga sekarang harus menunjukkan bukti dia sudah vaksin. Tapi mengapa justru di mall yang belum dilonggarkan, padahal penerapan protokol kesehatan itu lebih bisa kalau di mall itu lebih bisa ditegakkan dengan lebih bagus dibanding di pasar-pasar tradisional. Oke, jadi ada dua isu, satu soal rumah sakit darurat di luar Jawa, satu soal pasar. Soal rumah sakit darurat di luar Jawa, mesti kita ingat bahwa peningkatan kasus itu tidak bisa ditangani di hilir. Tidak bisa ditangani hanya dengan menambah rumah sakit, menambah bed rumah sakit, menambah ICU. Kita mesti tangani awalnya, kita mesti tangani hulunya. Karena kalau kita mau tambah itu rumah sakit bed tempat tidur perawatan, kita mau tambah oksigen, kita mau tambah alat, petugasnya kan juga susah nambahnya. Jadi kita jangan konsentrasi ke situ, kita mesti mundur ke belakang, kita mesti konsentrasi ke hulu. Itulah ada pembatasan sosial supaya penularan di masyarakat itu rendah, sehingga kasus yang harus ke rumah sakit jadi nggak tinggi. Sebenarnya angka di Jakarta ini turun, memang ada rumah sakit darurat Wisma Haji segala macam, tapi kan memang ada penurunan mobilitas yang bermakna, akhirnya jumlah kasusnya jadi berturun. Karena kalau jumlah kasusnya turun, maka yang akan masuk rumah sakit juga turun. Jadi saya pikir jangan berkonsentrasi saja kepada hilirnya rumah sakit, tapi juga dari hulunya, mulai dari pembatasan sosial, mulai dari jumlah tes dan trace, dan juga mulai dengan vaksinasi. Nah, itu tentang peningkatan rumah sakit atau darurat di luar Jawa. Yang kedua soal pasar ya. Saya tidak tahu pertimbangannya pemerintah, tentu saja mungkin kalau saya baca di media, tapi kan pemerintah yang lebih tahu, mungkin karena ini sektor informal yang mesti dilindungi dan sebagainya. Kalau saya sih positif thinking aja. Kalau pasar yang mau dibuka, kan kita sekarang tes itu kan jumlahnya masih rendah sekali. Targetnya 400.000. Sekarang yang terjadi adalah 100.000. Jadi yang di pasar tuh dites semua, itu orangnya sudah terkumpul jadi satu, lebih mudah gitu ya. Tes dan trace bisa dilakukan di pasar. Dan juga di pasar itu bisa dididik orang untuk kalau dia penjual ada keluhan, dia lapor kemana. Jadi sistem itu, karena sistemnya bagaimanapun close system itu relatif ya, memang nggak close banget. Tapi itu bisa dilakukan upaya sehingga memaksimalkan upaya penyuluhan bisa di situ, di 3M, tes bisa dilakukan di situ, trace bisa dilakukan di situ, vaksinasi juga bisa dilakukan di situ. Jadi kalau itu mau dibuka karena pertimbangan faktor informal, maka kita mesti manfaatkan itu. Manfaatkan, kita mesti gunakan kesempatan itu untuk secara maksimal untuk tadi penanganan hulu plus juga vaksinasi. Oke, berarti mungkin sampai ke pelibatan yang masyarakat paling dasar, Prof, yang apa sih kalau kita bilang dulu kan RT, RW, posyandu, PKK, pedagang pasar, itu pasti kan ada ininya juga, apa istilahnya, koordinatornya gitu. Itu semua harus dilibatkan untuk sama-sama mendukung 3T tadi ya, testing, tracing, sebelum harus yang sakit di treatment gitu ya Dok, Prof? Iya, itu benar. Dan kalau kita lihat yang tadi saya bilang, yang 14 Juni itu dia tulis secara menghitung begini-begini. Terus juga dia tulis ada dua hal yang perlu. Nomor satu, kalau kita mau menaikkan atau menurunkan PPKM katakanlah gitu, walaupun mereka menggunakan istilahnya beda. Ya, kalau kita mau menaikkan atau menurunkan, itu harus dilakukan bersama-sama masyarakat. Jadi memang masyarakat harus on board, harus sama-sama, nggak boleh jadi objek. Masyarakat harus jadi subjek agar keputusan itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi memang peran masyarakat jadi sangat sentral, bukan hanya diajak, mereka harus sama-sama semuanya untuk mengetahui situasi seperti ini apa yang mesti dilakukan bersama-sama gitu.
Oke, Prof. Optimis lah ya kita bahwa ini bisa berlanjut walaupun kemarin-kemarin mungkin saya sih menduganya jangan-jangan kan sempat tuh kemarin ada banyak muncul bendera putih dari para pedagang di bawah. Ini terlepas dari orang-orang yang ikut main ya. Tapi kalau pelaku UMKM, pedagang kecil memang udah sangat megap-megap sehingga saat ada pelonggaran meskipun dengan protokol yang diminta supaya lebih ketat ini cukup melegakan dan ini menurut Profesor sudah oke gitu ya Prof ya? Ya, tapi protokolnya bukan lebih ketat, protokolnya sangat ketat karena bagaimanapun keluar Indonesia juga masih tinggi kan, positivity rate masih 20%, jadi protokol harus sangat ketat supaya kita tidak inginkan terjadi lagi kejadian yang seperti kemarin naik lagi kasus. Oke, kita akan berbincang kembali, masih melanjutkan Morning Word sesaat lagi, Prof. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.